Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Mahendra, nomor absen 11 dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan membawakan mata pelajaran biologi dengan materi daur biokimia. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan apa itu daur kimia. Jadi, daur biokimia adalah merupakan suatu proses perendapan atau perputaran atau disebut dengan daur yang di dalamnya berlangsung penggunaan dan pelepasan unsur-unsur anorganik yang esensial sebagai tubuh serta melibatkan peristiwa biologis dan kimia. Beberapa bentuk daur biokimia yang terjadi di alam sebagai berikut. Yang pertama itu ada daur sulfur, kedua ada daur nitrogen, dan yang ketiga ada daur fosfor, dan yang keempat ada daur karbon dan oksigen. Dan kelima ada daur air atau hidrologi. Di sini saya akan menjelaskan di daur air atau hidrologi. Yang pertama saya akan membacakan arti daur air atau daur hidrologi. Daur air atau daur hidrologi merupakan pergerakan air dari bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus membentuk sirkulasi. Daur air ini terjadi dengan sinar matahari yang merupakan air yang ada di laut, sungai, dan danau yang disebut evaporasi. Proses terjadinya daur air. Proses yang pertama yang terjadi di daur air disebut dengan evaporasi atau penguapan. Ini adalah proses di mana air di permukaan berubah menjadi uap air. Air menyerap energi panas dari matahari dan berubah menjadi uap. Permukaan air seperti samudra, laut, danau, dan badan sungai merupakan sumber utama dari penguapan. Yang kedua adalah ada kondensasi. Proses daur air berikutnya adalah kondensasi. Saat air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke atmosfer. Di dataran tinggi, uap air akan berubah menjadi partikel es atau butiran air yang sangat kecil. Karena suhu di dataran tinggi yang rendah, proses inilah yang disebut sebagai kondensasi. Partikel-partikel ini saling berdekatan dan membentuk awan kabut di langit. Lanjut, proses yang ketiga adalah presipitasi. Dalam proses daur air, awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun dalam bentuk hujan, air, salju maupun butiran es. Karena angin atau perubahan suhu ini terjadi karena tetesan air bergabung dengan tetesan yang lebih besar. Juga ketika udara tidak dapat menahan air lagi, itu mengendap di dataran tinggi, suhunya rendah dan karenanya tetesan air kehilangan energi panasnya. Tetesan air ini kemudian jatuh sebagai hujan. Jika sudah sangat rendah atau mencapai di bawah 0 derajat, tetesan air akan berubah menjadi salju. Air juga bisa mengendap dalam bentuk gerimis dan hujan es. Lanjut, proses yang keempat adalah runoff atau limpasan. Proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat rendah di permukaan bumi. Ketika salju mencair menjadi air, hal itu juga menyebabkan limpasan. Proses pergerakan air ini terjadi melalui saluran-saluran air seperti danau, got, muara, sungai, laut, hingga samudra. Saat ini mengalir di atas tanah, air akan menggeser lapisan tanah teratas bersamaan dengan memindahkan mineral bersama dengan aliran air. Dalam proses inilah air yang mengalami siklus hidrologi akan kembali ke lapisan hidrosfer. Yang selanjutnya adalah proses infiltrasi. Air yang sudah berada di bumi akibat proses presipitasi tidak semuanya mengalir di permukaan bumi dan mengalami proses runoff. Sebagian dari air tersebut akan diserap oleh tanaman atau bergerak menuju ke pori-pori tanah, yang kemudian merembes dan menumpuk menjadi air tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah inilah yang disebut sebagai proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan membawa air tanah secara lambat menuju kembali ke lautan. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang daur air atau hidrologi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramas Santi. Om Santi 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 Om.